Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan menyentuh hati teman-teman. Kisah yang akan membawa kedamaian ke dalam hidup kita. Saya harap kisah ini bisa memberikan pelajaran yang tidak akan pernah teman-teman lupakan dalam kehidupan ini. Tanpa berlama-lama, untuk kisah kali ini, mari kita mulai. Suatu ketika di sebuah kota kecil yang sunyi, hiduplah seorang pria bernama Cody. Usianya baru menginjak 28 tahun, namun hidupnya telah lama diwarnai dengan kesederhanaan. Ia adalah seorang buruh di pasar yang merantau dari kampung halamannya seorang diri. Seorang pekerja keras yang tidak pernah mengeluh akan kehidupannya. Namun ada satu hal yang membuat Cody begitu istimewa, yaitu hatinya yang dipenuhi kebaikan. Suatu pagi saat ia berjalan menuju tempatnya bekerja, matanya menatap aliran air yang jatuh dari sebuah rumah bertingkat. Air itu terus menetes ke jalan, menciptakan genangan yang berpotensi mengganggu para pejalan kaki. Tanpa berpikir panjang, Cody mengambil sebuah pot berisi tanaman kering yang tergeletak di pinggir jalan dan meletakkannya di bawah tetesan air tersebut, dengan harapan tanah kering dalam pot itu akan menampung aliran air yang jatuh agar tidak mengganggu pejalan kaki lainnya. Melanjutkan perjalanan, ia melihat seorang pedagang tua yang berjuang mendorong gerobaknya yang syarat dengan barang dagangan. Tanpa diminta, Cody segera berlari dan membantu si bapak tua mendorong gerobak itu hingga ke tempatnya berdagang. "Terima kasih, Nak," ucap pedagang tua itu dengan senyum penuh rasa syukur, yang dibalas Cody dengan anggukan sebelum kembali ke pekerjaannya di pasar. Hingga sore hari menjelang, setelah seharian bekerja keras, Cody pergi ke warung makan langganannya. Ia memesan sepiring nasi dan satu potong ayam goreng seperti biasanya. Saat hendak makan, seekor kucing liar datang mendekat. Matanya menatap penuh harap kepada Cody. Dan lagi-lagi, Cody tanpa ragu membagi ayam gorengnya menjadi dua bagian dan meletakkan setengahnya di depan kucing itu. Hewan itu mengeong pelan, lalu melahap makanannya dengan lahap. Dan tak lupa setelah melakukan sebuah kebaikan, sebuah senyum tulus akan terukir di wajah Cody. Merasa puas bisa berbagi meskipun sedikit. Dalam perjalanan pulang selanjutnya, ia melewati dua orang pengemis di sudut jalan. Seorang ibu tunawicara dan putrinya yang berusia 6 tahun. Gadis kecil itu, yang ia tahu bernama Lily, selalu tersenyum padanya meski tidak pernah berbicara. Cody mengeluarkan sebagian upahnya bekerja dari saku dan menyerahkannya kepada sang ibu. Tanpa bisa mengucapkan terima kasih, sang ibu yang tidak bisa berbicara itu hanya tersenyum dan menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menutupi matanya yang berkaca-kaca. Cody mengangguk dan berlalu dengan hati yang mulai menghangat. Sebelum sampai di kontrakannya, Cody mampir ke sebuah lapak kecil di pinggir jalan dan membeli satu rit pisang. Namun pisang itu bukan untuknya. Setibanya di kontrakan, ia mengetuk pintu tetangganya, seorang nenek tua yang tinggal sebatang kara, lalu meletakkan pisang itu di depan pintunya sebelum beranjak pergi. Tak lama setelah ia pergi, pintu itu terbuka dan nenek tua itu menemukan pisang tersebut tergeletak di depan pintu rumahnya tanpa mendapati satu orang pun. Dengan mata yang berbinar, ia mengambil pisang itu dan berdoa dengan tulus untuk siapapun yang telah berbagi rezeki kepadanya sore itu. Hari-hari berlalu dan kebiasaan Cody terus berulang. Namun terkuak fakta bahwa dengan semua kebaikan yang telah Cody lakukan setiap hari, dari membantu si pedagang tua dengan gerobaknya, berbagi makanan dengan kucing, menyisihkan uang untuk si pengemis tunawicara, hingga membawa makanan untuk nenek tua tetangganya, ia tetaplah seorang buruh biasa. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan itu. Ia tidak menjadi kaya,
Ia tidak menjadi lebih terkenal sedikit pun, tidak tampil di TV, dan ia tetaplah seorang buruh kasar yang miskin. Suatu sore untuk kesekian kalinya saat hendak menyisihkan uangnya untuk si pengemis tunawicara, di sana ia tidak melihat gadis kecil yang selalu bersamanya. Ia bingung kemana gadis itu pergi. Mau bertanya pun ia tidak akan mengerti jawaban dari sang ibu. Namun dalam kebingungan itu, terlihat dari kejauhan hal yang menghangatkan hati Cody, sekaligus menjawab kebingungannya. Seorang gadis perempuan cantik dengan senyum manis di wajahnya terlihat melambai dari seberang jalan. Ia mengenakan seragam sekolah yang bersih dan rapi, pakaian yang terlihat sangat pas dengan tubuhnya yang mungil. Kini ia bukan lagi gadis kecil dengan pakaian kotor dan lusuh, melainkan seorang gadis cantik dengan senyum manis di wajahnya. Anak itu kini bisa bersekolah. Setiap lembar bantuan dari Cody telah ditabung oleh sang ibu untuk mendaftarkan Lily sekolah dan membelikannya seragam baru. Lily berlari ke arah mereka berdua, mencium tangan sang ibu, lalu memeluk Cody tanpa berkata apapun, seolah tahu bahwa pria yang tak ia kenal namanya itu adalah malaikat yang telah dikirimkan untuk keluarga kecilnya. Dan tak disangka, kejadian luar biasa terjadi di sekitar mereka. Warga yang berlalu lalang terlihat terdiam tidak bergerak. Para pejalan kaki, pembeli, pelayan, hingga pemilik toko sekitar melihat ke arah yang sama, yaitu Cody dan keluarga pengemis itu. Tak sedikit di antara mereka terlihat mengusap air mata haru. Ternyata selama ini, para warga yang sering berlalu lalang di jalan itu, pelanggan, pelayan, dan pemilik toko-toko di sekitar, setiap hari dalam diam telah menyaksikan kebaikan Cody kepada pengemis itu. Mereka terlihat ikut bahagia dan menangis menyaksikan adegan mengharukan itu. Hingga setelah beberapa saat berlalu, selesai dengan adegan layaknya di film itu. Ketika Cody pulang ke kontrakannya dengan satu rit pisang seperti biasanya, ia disambut oleh nenek yang selalu ia bawakan makanan. Tanpa berkata-kata, nenek itu memeluknya erat dan menyiapkan secangkir teh hangat untuknya. Satu cangkir teh yang bukan hanya menghangatkan tenggorokannya, tapi juga hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Cody merasa bahwa ia tidak sendirian. Hari-hari berikutnya terjadi perubahan yang tidak ia sangka di kota. Ternyata, tanpa Cody sadari, tindakannya selama ini telah menginspirasi banyak orang. Para pelanggan di warung makan mulai membagi makanan untuk kucing liar yang sering datang. Warga yang melintas di pasar kini tak ragu membantu pedagang tua untuk mendorong gerobaknya. Dan yang lebih mengejutkan, pemerintah setempat akhirnya turun tangan dan memberikan bantuan kepada ibu tunawicara dan Lily, sehingga mereka tidak perlu lagi mengemis. Dan kini, di bawah sinar matahari yang hangat, pot tanaman kering yang pernah Cody letakkan untuk menampung air yang meluber ke jalan telah berubah menjadi tanaman hijau yang subur dan berbunga indah, seperti kebaikan yang ia tebarkan. Tanaman kering itu kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah, memberikan kehidupan dan keindahan di kota kecil itu. Kebaikan Cody tanpa diduga telah memberikan harapan baru di kota kecil itu untuk kehidupan yang lebih baik. Cody tidak pernah menjadi kaya, tidak pernah menjadi terkenal, tetapi tanpa ia sadari, ia telah mengubah hidup banyak orang dengan kebaikan kecilnya. Ia adalah bukti bahwa dunia tidak selalu berubah karena orang-orang besar, tetapi juga oleh orang-orang sederhana dengan hati yang tulus. Teman-teman, semoga pelajaran dari kisah ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Kisah ini sendiri terinspirasi dari sebuah iklan Thailand singkat yang saya temukan di YouTube. Yang ingin menonton iklannya bisa langsung cek di deskripsi video ini. Semoga dengan adanya kisah ini bisa membuka hati kita
untuk juga menebar kebaikan tanpa pamrih dalam kehidupan ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.